Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Ahmad Jazuli dari kelas I242B. Di sini akan mempresentasikan coding dari praktikum Citra pertemuan 9. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan dan mengimplementasikan segmentasi citra menggunakan Python dan OpenCV. Jadi target utama ini adalah agar kita bisa mengisolasi objek target dari latar belakang yang kompleks agar objeknya tampil solid putih dan backgroundnya menjadi hitam sempurna. Jadi di sini bisa kita lihat pada tahap pertama itu kita akan menginput gambar. Di sini yang sudah saya coding. Input gambar di sini saya menggunakan import CV sebagai engine utama kalkulasinya. Jadi melalui fungsi CV2, CV2 IMRead, kita membuat file gambar ke dalam memori. Jadi penting buat kita sama-sama pahami bahwasanya pada tahap ini gambar dibaca bukan sekedar file digital saja, jadi melainkan sebuah matriks multidimensi yang berisi ribuan angka koordinat warna. Jadi di sini tampilan pada tahap pertamanya. Jadi ini seperti tampilan originalnya ya. Lalu di sini buat yang kedua, untuk tahap yang kedua, jadi di sini kita melakukan reduksi kompleksitas data melalui grayscale. Kodenya adalah CV2 sebentar, ini CV2 color. Jadi mengapa mutlak diperlukan? Jadi agar gambar ini seperti asli ya. Jadi memiliki 3 channel warna seperti blue, green, dan red. Jadi RGB ya untuk melakukan segmentasi yang efisien. Jadi kita juga harus menyederhanakan juga menjadi satu channel agar intensitas cahayanya sendiri ya. Jadi nggak banyak warna yang masuk juga di sini. Jadi buat yang tahap 2 ini secara teknisnya kita mengubah matriks 3D menjadi 2D. Dengan begitu algoritmanya akan lebih cepat dalam menghitung nilai ambang batas pada tahap berikutnya. Jadi ini adalah hasil daripada tahap yang keduanya. Oke, lanjut ke tahap 3-nya. Dari inti segmentasinya ya, metode thresholdingnya. Jadi ini bagian yang paling krusial, yaitu pada tahap 3 segmentasi dalam coding ini. Saya juga mengimplementasikan, jadi ada 3 kode yang berbeda buat membandingkan efektivitasnya. Jadi saya menggunakan global thresholdingnya supaya kita mempunyai nilai kakunya ya di 127. Jadi jika pixelnya di atas 127 dia akan jadi putih. Jadi jika di bawah dari 127 dia akan menjadi hitam. Kelemahannya apa? Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, metode ini sangat rentan gagal jika pencahayaan gambar tidak merata atau ada bayangan. Jadi di sini tidak ada bayangan ya. Jadi yang kedua dari inti segmentasi ini salah satu solusi ya teman-teman untuk masalah cahaya. Jadi alih-alih untuk satu nilai global, kodenya menghitung ambang batas secara spesifik untuk setiap area kecil berukuran 11 kali 11 pixel. Jadi hasilnya detail objek setiap tetap terjaga ya. Meskipun ada gradasi cahaya ya. Seperti itu. Jadi yang ketiga di sini ada also thresholding. Jadi ini metode otomatis kita yang kita nggak perlu menebak gambar ambang batasnya, karena algoritma Otsu akan menganalisis histogram secara matematis untuk menemukan titik pemotongan paling optimalnya. Jadi ini salah satu bagian yang terpenting ya teman-teman di tahap ketiga. Yang terakhir di tahap keempat ini kita menganalisis ya dari karena kita menggunakan OpenCV2
I'm Show untuk menampilkan perbandingan visual secara berdampingan. Jadi di sini kita mengevaluasi 3 hal ya. Yang pertama, ketajaman tepi objeknya. Nah, di sini ada 3. Di sini ada 3 ya. Ini yang original image-nya. Di sini ada global threshold-nya, ambang batas laku 127. Yang ketiga ada adaptive threshold, fleksibel per area 11 kali 11 pixel. Ini ada Otsu thresholding-nya, optimal matematis otomatisnya. Jadi mana sih yang paling solid dan bebas dari noise dan latar belakangnya, terus juga bagaimana pengaruh distribusi cahaya terhadap kegagalan algoritmanya. Jadi pada tahap keempat ini, secara empiris kita bisa melihat bahwasanya metode adaptif sangat unggul untuk foto-foto lapangan dengan bayangan, serta Otsu memberikan hasil terbaik untuk objek yang solid dan kontras tinggi. Untuk praktikum pengolahan citra pertemuan 9 sudah selesai. Terima kasih banyak. Saya Abdul Ahmad Jazuli. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.